Memang tadi cuma bertiga, Pak. Jadi hanya bertiga aja. Jadi memang kalau daftarnya 1 dan 2 pas lah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu Ketua Komisi 6, Pak Faisal Reja. Istimewa sekali rapat hari ini ada Pak Faisal. Ketua rapat Pak Sarmuji dan seluruh anggota Komisi 6, wabil khusus Pak Nasim Khan yang juga spesial hari ini hadir. Para direksi yang hadir baik dari Pertamina maupun dari PLN, Bu Nike dan Pak Darmo. Pertama, saya sih sebetulnya belum melihat sinergitas di posisi mana, di segmen mana yang sesungguhnya ini sudah on the track. On the track. Misalkan kalau tadi disebutkan IBC, di sini membuat motor gesit. Menurut saya sedang terombang-ambing ini gesit ini. Menjadi tidak gesit. Jadi tolong dievaluasi. Ya, saya tidak ingin membuka terlalu jauh terkait dengan situasi industri otomotif berbasiskan listrik ini. Tapi menurut saya suka atau tidak suka, baik Pak Darmo maupun Bu Nike pasti mengakui bahwa industri ini kurang memberikan prospek saat ini, mungkin ke depan, atau mungkin produksinya harus ditambah ke depan dengan pabrik khusus, tidak hanya seperti pabrik rumahan seperti itu. Kami sudah ninjau kok, gitu ya. Jadi silakan dievaluasi. Yang kedua, saya ingin mengulang pertanyaan saya pada waktu rapat dengan para direksi holding, subholding. Apa sih yang sebetulnya sekarang menjadi kebanggaan Pertamina yang bisa dijadikan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia? Saya mencontohkan Petronas. Dengan mereka membangun Twin Tower saja di Kuala Lumpur, orang jadi tahu Petronas. Pertamina saat ini kantornya di mana sih sebetulnya? Renovasi berhenti. Sejauh mana kebetulan kedepannya akan memberikan kebanggaan Pertamina ini? Gedung Anek yang dulu menjadi ikon miring dan tidak digunakan sampai hari ini. Jadi ya berbicara persoalan mimpi dan harapan ke depan, memang besar harapan dan mimpi itu karena berbasiskan sumber daya alam kita, ya kita adalah negara yang kaya terhadap sumber daya alam. PLN juga ya demikian, sungguhnya apa gitu. Kan ini bongkar pasang. Saya juga mengakui menurut saya undang-undang BUMN ini semestinya memberikan ruang yang cukup panjang bagi para direksi yang berprestasi. Jangan dipotong hanya maksimum 10 tahun. Pak Darmo usianya masih muda. Bisa mungkin usianya masih 20 tahun ke depan, masih kuat, masih mampu berpikir dan menjalankan berbagai roadmap yang hari ini dibacakan atau dipresentasikan di Komisi 6. Masih cukup mampu, tapi hanya karena memang dibatasi 2 periode, ya 10 tahun Pak Darmo sudah harus hengkang dari PLN. Meskipun barangkali ada prestasi yang sedang dirintis, digagas, sehingga dalam 20 tahun ke depan ini bisa kelihatan hasilnya. Kan kalau berbicara persoalan transisi energi, itu kan selalu berbicara 2030 gitu. Bagaimana mungkin kita berbicara transisi energi, pada sisi lain juga masih berbicara target. Bahkan 2030 lifting minyak itu ditargetkan 1 juta barel per day. Nah kalau target lifting minyak 1 juta per barel per day, berarti pemikiran terhadap bauran energi primer yang basisnya terhadap green energy ataupun net zero emission, menurut saya ya apakah ini berbanding lurus atau justru bertolak belakang gitu. Kan ini kan kita bisa mendalami dari sisi ini, bisa mengkaji dari sisi ini gitu. Nah PLN bagaimana kemudian juga melompat menjadi sebuah institusi yang betul arahnya adalah ke net zero emission. Sedangkan Jakarta sendiri akhir-akhir ini polusinya tinggi gitu.
Dan itu terindikasi dari pembangkit-pembangkit yang ada di sekitar Jabodetabek. Nah ini yang menurut saya di mana sih akan memulai transisi ini gitu. Dan mimpi menuju kepada transisi di 2030 apakah juga terjangkau dengan masa jabatan hari ini? Bu Nike mungkin 4 tahun lagi kalau tidak ada persoalan-persoalan lain dan masih melanjutkan jabatannya, ya tidak sampai 2030 gitu. Artinya ini juga menjadi persoalan kita bersama gitu. Untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita itu dibatasi oleh jabatan itu. Nah, oleh karenanya menurut saya juga semestinya dalam sebuah sistem yang menganut merit system lebih diperketat, ya semestinya ya jabatan itu selama dia berprestasi seperti swasta lah gitu ya. Selama dia berprestasi dari muda sampai kakek-kakek tetap ada di situ dan dia mampu untuk terus memberikan kontribusi dalam korporasinya. Nah, oleh karena itu saya ingin sedikit mendalami terhadap Pertamina pertama. Contoh, beberapa waktu yang lalu kami juga mengunjungi ke Santiago, Chili. Tahun 2024 mereka sudah akan menjual fuel yang basisnya hidro. Mereka akan jual 8 US dollar per liter. Per kilo atau per liter ya. Artinya bahwa ini lompatan besar dalam negaranya yang saat ini memang memiliki sumber air abadi gitu karena dekat dengan kutub selatan. Nah, semestinya kan seperti ini yang sudah jelas timelinenya di mana. Bu Nike berbicara 2030, 2024 apa gitu. IBC direktur kalau ditanya ya masih sampai saat ini masih kesulitan finansial, nggak bisa lompatannya lebih agresif gitu. Kemudian bagaimana dengan sistem distribusi saja? Bu Nike juga sekarang distribusi malah memperbanyak terhadap penambahan emisi di jalan raya. Distribusi BBM masih menggunakan kendaraan konvensional, mobil tangki. Jadi ya bagaimana mungkin ini bisa menjadi penguat pada tujuan 2030. Bagaimana mungkin sampai saat ini pembelian gas dari luar negeri yang impor, Bu Nike masih kesulitan untuk mencari market. Apalagi dengan pembatasan khusus terhadap industri-industri tertentu yang dibatasi harga hanya 6 US dollar per MMBTU. Artinya kendala-kendala sektoralnya masih banyak gitu. Mungkin kalau berlaku pasar, berlaku harga pasar, berlaku sistem pasar bebas, mungkin cita-cita ini akan lebih lancar. Kasusnya Kaltara tidak dibayar saja dalam kemitraan dengan pihak lain, ini menjadi persoalan. Akhirnya berhenti pengangkutan. Jadi kendala-kendala seperti ini di luar dari apa yang telah dicatatkan di dalam lembaran presentasi ini menjadi kendala besar. Jadi kalau saya mendengar hari ini, ya saya juga mendengar dari Bu Nike 6 tahun lalu juga begini. Ada sebuah roadmap dan sesuatu yang bagus, tapi ya capaiannya ya begini saja gitu. Bagi yang mungkin baru mendengarkan, oh hebat. Tapi bagi saya yang setiap saat rapat, rasa-rasanya ya begini-begini aja. Ya lembaran presentasinya juga seperti ini aja. Trend Transition Energy tentang net zero emission. Bagaimana menuju net zero emission? Kemudian bagaimana kemitraan Pertamina? Kan baru berbicara itu. Bukan berbicara konteks hari ini, inilah hasil kami gitu. Ini hasil saya sebagai direktur utama gitu. Nah, ini juga saya kira berlaku di PLN gitu. Dan komunikasi itu penting Pak Darmo ya. Jadi kalau kita WA mau memberi saran ini ada kasus di sini yang nggak direspon ya gimana mungkin gitu. Padahal kita setiap hari menemukan banyak case yang menurut saya ini yang semestinya bisa diselesaikan. Saya senang direksi-direksi yang lain bagus-bagus Pak Darmo ya. Komunikasinya baik-baik. Mas Adi kalau ada persoalan langsung respon. Pak Adi di sini listrik mati,
di desa ini, di kabupaten ini mati ada dari luar daerah memberikan pengaduan, langsung direspon dan langsung cespleng gitu. Ya ini fungsinya gitu. Kalau direktur utama di WA, lama sih nggak ada jawaban gitu. Barusan dijawab, baru ketemu, baru dijawab dia. Nah, jadi yang gini-gini apa? Karena kita ini menjadi orang per orang yang ya menjadi sumber pengaduan gitu. Nah, sebagai sumber pengaduan punya mitra kerja ya kita teruskan. Dan saya terima kasih kepada para direksi lain yang tentu memberikan respon baik gitu ya. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, di mana sebetulnya sinergitas yang betul-betul ini bisa menjadi fakta bahwa hari ini sinergi ini menghasilkan sesuatu yang memang menjadi tujuan pemerintah, tujuan negara. Yang ini memang menjadi harapan masyarakat. Transisi, baru bicara, kita sudah akan berbicara transisi ke energi bauran teknologi lainnya. Bayu misalkan kepada matahari misalkan. Tapi berbicara tadi masih ada minyak tanah yang akan dikonversi kepada gas. Gas kemudian Pertamina menandatangani take or pay. Pada saat yang sama marketnya masih terkendala. Ini menjadi potensi kerugian. Sisi lain PLN sebagai user gas untuk beberapa pembangkit yang basisnya gas juga tidak mendelegasikan kepada PGN sebagai institusi negara, sebagai perusahaan negara yang memang kemampuan dan kapasitasnya ya bisa mendeliver terhadap itu gitu. Saya kemarin tanya kepada PGN sudah mendapatkan nggak ruang yang lebih besar untuk bisa mendapatkan penugasan dari negara untuk mensuplai kepada PLN. PLN malah berpikir akan membuat perusahaan lain. Nah ini kan ya percuma juga, buat apa juga gitu. Kalau PLN sekarang lini bisnisnya di pembangkit dan distribusi, ya di situ aja, perkuat di situ. Maka itu ketika muncul Icon Plus saya juga tidak terlalu setuju. Gitu. Kenapa? Karena sudah ada Telkom. Kenapa tidak diserahkan saja kepada Telkom? Atau kerjasama dengan Telkom kalau memang memiliki jaringannya untuk dibangun. Tidak perlu juga pada akhirnya harus berkompetisi. Semakin memunculkan perusahaan-perusahaan sejenis di BUMN, justru bukan akan menuju kepada sinergi BUMN, tapi justru akan menuju kepada persaingan yang semakin tidak sehat ke depan. Tidak bisa dipungkiri, pasti persaingan itu akan terjadi gitu. Oleh karena itu, menurut saya, kalau memang Panja ini ingin mendudukkan berbagai korporasi negara, berbagai institusi korporasi negara untuk bersinergi dan menguatkan tujuan negara mencapai kedaulatan energi ke depan, ya ayo menurut saya dudukkan ini sehingga sinergitasnya terbangun. Bukan kemudian ketika muncul peluang-peluang baru malah diambil oleh satu BUMN yang pada akhirnya justru BUMN lain juga memunculkan perusahaan-perusahaan barunya, ya akhirnya berkompetisi. Gitu Pak Darmo. Jadi memang kalau sudah ada PGN, ya serahkan aja. Oke, urusan gas, supply dan lain sebagainya untuk pembangkit PGN melalui kerjasama dengan Pertamina. Itu jelas menurut saya. Dibanding dengan kita terlalu berangan-angan terlalu jauh, tetapi pada perjalanan dan timelinenya nggak ketemu gitu untuk menuju ke arah sana gitu. Saya kira sementara itu karena ini Panja adalah pendalaman, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa mendalami hal-hal lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Selanjutnya Pak Latindo